Guys, kalian tahu nggak kalau Indonesia masih punya PR soal kesehatan anak? Masih banyak banget anak yang mengalami stunting, kekurangan gizi, dan bahkan makan makanan seadanya karena kondisi keluarga dan lingkungan. Akibatnya, mereka jadi gampang capek, susah fokus, dan kesulitan mengikuti pelajaran. Kalau stunting itu sebenarnya bukan masalah hanya di Indonesia ya, masalah seluruh dunia. Stunting menjadi masalah yang luar biasa dan kalau kita bisa lihat 2 tahun terakhir ini merupakan masalah yang diprioritaskan oleh pemerintah. Pemerintah secara konsisten melakukan intervensi untuk mengurangi dampak kekurangan fisik kronis yang berakibat pada kegagalan dalam mencapai tinggi badan yang normal. Padahal di sekolah kita dituntut buat belajar, aktif, dan berkembang. Kalau tubuh aja nggak sehat, gimana mau ngejar mimpi? Mahasiswi tewas di kamar indekos. Mahasiswi nekat mengakhiri hidupnya dengan melompat dari lantai 4 Mall Paragon Semarang. Penyebab kematian mahasiswi FISIP Universitas Indonesia yang tewas setelah terjatuh dari lantai 18 apartemen. Saudara, seorang mahasiswi salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditemukan tewas. Tapi bukan cuma fisik yang jadi masalah. Kesehatan mental anak-anak Indonesia juga lagi rawan banget. Salah satunya adalah fenomena bully atau perundungan yang masih marak di berbagai jenjang pendidikan di Indonesia. Bentuknya beragam, mulai dari body shaming, ejekan, sampai cyberbullying. Bahkan beberapa kasus belakangan ini sempat viral dan jadi trending topik, sehingga makin membuka mata kita bahwa masalah ini nyata dan serius. Nah guys, jangan salah, ada juga anak yang kelihatannya fine-fine aja tapi sebenarnya hatinya kepikiran banget, karena hampir setiap hari dihina atau dikucilkan. Dan yang sedihnya, banyak dari mereka yang gak ngerti harus speak up atau cerita kemana. Nah, disinilah kita masuk sebagai calon guru versi kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu kan berfokus pada well-being, kemandirian, dan pembelajaran yang berpihak pada anak. Artinya apa? Kita bukan cuma ngajarin materi aja, tapi jadi orang yang mendukung perkembangan fisik dan mental mereka. Sebagai calon guru, kita punya peran buat ngenalin pentingnya makanan bergizi, ngajarin pola hidup sehat, menciptakan kelas yang aman dari bully, dan bikin anak-anak ngerti kalau perasaan itu valid dan mereka enggak sendirian. Sekolah tuh harus jadi tempat yang bikin anak merasa aman, dihargai, dan bebas berkembang, bukan tempat yang bikin anak takut atau stres setiap mau masuk kelas. Dan generasi guru sekarang beda guys, kita bukan cuma ngajar di papan tulis lagi, kita adalah support system, teman cerita, dan role model yang ngebantu anak-anak tumbuh jadi manusia yang sehat lahir dan batin. Karena kalau kita pengen Indonesia maju, ya mulai dari anak-anaknya dulu. Tubuh sehat, mental sehat, pembelajaran merdeka. Dan sebagai calon guru, kita ada di garis depan untuk bikin itu nyata.